Eh? Hai semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Kali ini, Fans Film akan menceritakan alur sebuah film dari Korea atau Hong Kong. Karena ceritanya mengandung unsur-unsur dari kedua negara tersebut. Rilis pada tahun 2012 dengan judul The Thieves. Dari Korea dibentangkan oleh si cantik Jun Ji Hyun dan si tampan Kim So Hyun. Dan dari Hong Kong ada juga Simon Yang. Mengisahkan tentang perampokan yang dianggotai oleh perampok-perampok ahli dari kedua negara. Namun ternyata ada maksud terselubung di balik perampokan tersebut. Penasaran bagaimana ceritanya? Sebelum itu, saya ingatkan dulu bahwa ini adalah konten spoiler. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Fans Film jika kalian suka dengan alur cerita film seperti ini. Baiklah, tanpa menunggu lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sebelum memulai alur ceritanya, kita kenalan dulu dengan karakter-karakter yang ada di film ini. Di pihak pencuri Korea, ada Yeni, Yampano, Pepsi, Poppy, Chewing Gum. Dan di pihak Hong Kong, ada Chen, Andrew, Johnny, dan Julie. Serta otak dari perampokan adalah Makau dan Madam. Dan film pun diawali dengan diperlihatkan Yeni yang tengah menggoda seorang pria. Rupanya, ia dan kawan-kawannya saat itu tengah melakukan aksi perampokan barang antik di sebuah galeri. Ketika barang antik itu sudah berhasil dicuri dan mereka semua telah kembali ke markas, tiba-tiba datang dua orang detektif. Untungnya, mereka semua berhasil sembunyi, kecuali Poppy yang tetap tinggal guna mengalihkan perhatian. Dan benar saja, dua detektif itu mencurigai Poppy karena ada sebuah foto yang menunjukkan keberadaan Poppy di TKP. Karena tidak ada bukti-bukti, dua detektif itu pun pergi. Dan setelah berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dengan orang yang bernama Makau. Tapi sebelum rencana itu dilakukan, Poppy meminta Yeni untuk menjemput Pepsi yang baru keluar dari penjara. Singkat cerita, perampok Hong Kong dan Korea pun bertemu untuk membahas misi perampokan. Perampokan itu bertujuan untuk mencuri berlian air mata matahari milik seseorang bernama Tiffany. Perampokan itu dipimpin oleh Makau. Tapi saat pertemuan itu berlangsung, terlihat sesuatu yang aneh antara Makau, Poppy, dan Pepsi. Yang ternyata telah terjadi sesuatu di antara mereka di masa lalu. Nanti akan kita ketahui. Lalu, Makau memperkenalkan mereka dengan Madam, yang tak lain adalah saudara tiri Tiffany. Madam pun memberitahu mereka letak berangkas berlian milik Tiffany. Lalu, kita akan diperlihatkan flashback di mana saat itu hanya ada Pepsi, Makau, dan Poppy. Pepsi dan Makau ternyata punya hubungan spesial. Saat akan kabur setelah selesai mencuri, mereka masih sempat-sempatnya berciuman. Tapi sayangnya, saat akan kabur, Makau jatuh dari tali yang dikendalikan oleh Poppy. Karena panik dan polisi mulai berdatangan, Pepsi pun terlihat oleh CCTV saat kabur. Oleh karena itu, dia nanti akan dipenjara hingga saat Yeni menjemputnya tadi. Dan sejak kejadian itu, Makau menghilang dan membawa hasil curian mereka. Karena itulah, mereka kesal dengan Makau. Poppy dan Pepsi pun berniat untuk mengkhianati Makau dan yang lainnya. Mereka pun berencana menukarkan kalung berlian yang akan mereka curi dengan yang palsu. Tapi ternyata percakapan itu juga didengar oleh Yeni. Esoknya, mereka semua pun mulai menyusun rencana perampokan. Saat Poppy, Pepsi, dan Julie mulai latihan membobol brankas, Julie terlihat begitu ahli. Dan ternyata, Julie adalah seorang polisi yang sedang menyamar dan ditugaskan untuk menangkap Makau beserta si bos mafia. Pada malam pencurian,
Yeni pun melakukan aksinya dengan dibantu oleh Zampano. Sementara Gam dan Chen mulai berjudi dengan Tiffany untuk mengalihkan perhatian. Di sisi lain, Mako memberi arahan dari luar karena ia telah di blacklist dan tidak bisa masuk ke kasino. Sementara itu, Andre dan Johnny masuk ke ruangan keamanan sambil menodongkan pistol. Lalu Johnny mematikan seluruh CCTV dan sistem keamanan di sana. Shin lalu mulai memperlihatkan Yeni yang sudah mulai masuk ke kamar Tiffany dan membukakan pintu dari dalam. Poppy, Pepsi, dan Julie pun mulai masuk dan membobol berangkas milik Tiffany. Tapi anehnya, mereka tidak bisa menemukan kalung berlian itu di sana. Di sisi lain, seorang petugas yang menyadari adanya kejanggalan di ruang keamanan pun segera menghubungi polisi. Shin lalu berpindah pada seorang kakek tua yang sedang membuka berangkas. Dan ternyata, berlian yang mereka cari ada di sana. Lalu semua perampok pun mendapat pesan dari Makau yang mengatakan kalau ia akan bertemu dengan pembeli berlian itu sendiri. Ia juga menyuruh para perampok untuk melupakan berlian itu. Tentu saja para perampok pun kesal, dan ternyata kakek pelayan tadi adalah Makau yang sedang menyamar. Rupanya, berlian Tiffany sebenarnya disimpan di ruang keamanan. Makau sengaja menjadikan para perampoklah sebagai pengalih perhatian, agar para petugas sibuk mengurus mereka. Sementara itu, karena tak mau usaha mereka sia-sia, para perampok pun langsung mengambil uang yang mereka temukan. Gam dan Chen pun berhasil kabur. Tapi keadaan Chen melemah setelah terkena tembakan. Chen yang kehilangan kesadaran pun membuat mobil tertabrak. Hingga akhirnya ia dan Gam pun tewas. Di sisi lain, Zampano tertangkap polisi karena menyelamatkan Jenny. Sementara itu, Poppy, Pepsi, dan Julie pun tertangkap. Tapi karena Julie aslinya adalah seorang polisi, bisa dipastikan kalau ia nantinya akan bebas. Sementara para polisi sibuk, dengan santainya Mako berjalan keluar dari sana sambil membawa berlian tersebut. Lalu ia masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Madam, yang di awal film mengaku sebagai saudara tiri Tiffany. Sementara itu di dalam mobil polisi, Poppy, Pepsi, dan Andrew berhasil lolos. Sedangkan Pepsi tidak bisa kabur karena tangannya masih terborgol. Saat mobil masuk ke dalam air dan Pepsi mulai kehilangan kesadaran, Mako tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Lalu Pepsi pun terbangun dengan sebuah kunci di tangannya. Kemudian ia kembali bertemu dengan Poppy, Yeni, dan Andrew. Mereka pun berencana menangkap Mako untuk mengambil berlian itu. Di lain sisi, Mako berniat menemui bos mafia di Busan untuk menjual berliannya. Tapi dia dibuntuti oleh polisi yang sedang menyamar. Sementara itu, Poppy dan kawan-kawan akhirnya berhasil menemukan Madam. Setelah diancam, Madam pun akhirnya memberikan informasi tentang keberadaan Makau. Singkat cerita, Poppy dan kawan-kawan segera bergegas menuju apartemen yang akan digunakan untuk transaksi berlian. Di sana ada juga Julie dan para polisi yang membuntuti Makau. Sementara Poppy dan kawan-kawan berpura-pura sebagai petugas teknisi. Saat Makau pergi, Pepsi membobol pintu kamarnya. Tanpa mereka semua sadari, para polisi sudah mengawasi Makau yang menunggu kedatangan si bos mafia. Di sebuah restoran, Makau bertemu dengan Madam. Rupanya, Madam telah ditugaskan untuk mencari tahu letak dari berlian yang disembunyikan oleh Makau. Ia juga sudah dipasangi alat yang membuat percakapan mereka dapat didengar oleh Pepsi dan kawan-kawan. Namun Makau malah bercerita tentang masa lalunya. Ternyata saat Makau dulu terjatuh, dia harus merangkak di saluran pembuangan air selama berhari-hari. Tapi saat dia pulang, dia malah melihat Poppy dan Pepsi sedang bermesraan. Merasa telah dikhianati cintanya, Makau pun memilih membawa kabur emas yang telah dicurinya. Makau juga mengatakan kalau Poppy sengaja memotong tali hingga membuat dirinya terjatuh. Pepsi yang kesal pun memutuskan untuk menghentikan aksinya. Mako sendiri akhirnya mengetahui kalau pembicaraannya telah disadap. Sementara itu, Yeni masih melanjutkan aksi perampokannya. Dan saat dia menemukan berlian itu, terdengar suara si bos mafia dan Makau. Yeni pun langsung bersembunyi. Tapi keributan terjadi setelah si bos mafia mengetahui kalau berlian itu adalah palsu. Si bos mafia langsung mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Makau. Tapi Makau berhasil kabur.
Tapi ketika si bos mafia berhasil menemukan Makau, muncullah Julie yang langsung melumpuhkannya. Sementara itu, berlian yang asli ternyata dibawa oleh Yenny. Sebelum bersembunyi, ia telah berhasil menukar berlian itu dengan yang palsu. Ternyata, ia juga ikut menduplikasi berlian itu setelah mendengar percakapan Poppy dan Pepsi. Di lain waktu, saat Pepsi membuka bagasi mobilnya dengan kunci yang ia temukan di pergelangan tangannya, ia terkejut melihat tumpukan emas batangan yang dulu dicuri bersama Poppy dan Makau. Di sebuah hotel, terlihat Yenny yang sedang menikmati hidup. Lalu ia didatangi Pepsi yang menawarkan bantuan untuk menjual berlian itu. Tiba-tiba, Pepsi mendapat telepon dari Makau, yang ternyata juga berada di hotel itu. Rupanya, kedatangannya ke sana adalah untuk mencuri berlian yang berada di kamar Yenny. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film The Thieves. Bagaimanapun juga, merampok di sini itu tidak baik, entah itu untuk balas dendam atau untuk kebaikan, karena akan selalu menimbulkan kerugian dan keburukan. Sekian dari Fans Film. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya, serta subscribe Fans Film. Saya Ed undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di alur cerita film seru lainnya. Salam Fans Film.